creative collaborations, impactful campaigns, and meaningful dialogues to promote environmental awareness, local communities in Aceh have played a pivotal role in safeguarding the Lose ecosystem for the long term. Women ulama lead with the values of sustainability, instilling care for the environment and inspiring future generations. Communities living near forests find innovative ways to prosper, safeguarding nature while improving their livelihoods. Youth amplify the message of environmental care through creative works, igniting inspiration across generations. And technology paves the way for transparency, protecting our forests from destruction. This is a story of harmony between faith, nature, and future generations. Female ulama, as leaders of religious institutions, initiated the creation of Daya Ecology, a movement that integrates sustainability into the teachings and practices of Daya, embracing Islamic values and setting an example for other religious institutions to follow. Alhamdulillah, setelah mengikuti studi banding dengan Tengku Inong kemarin, banyak pengalaman, banyak inspirasi ya. Ketika kembali ke Daya, apa yang diamati saat studi banding yang bisa kami lakukan saat ini, seperti ekobrik ya, ini upaya meminimalisir sampah. Kemudian penghijauan juga kita sudah mulai ya, mengolah sampah dapur juga kita sudah mulai, dan budidaya manggot ya, ini juga sudah dimulai. Mereka happy ya, mereka senang, mereka enjoy karena pendidikan di luar kelas itu berbeda ya dengan di dalam kelas. Jadi di luar kelas itu kegiatan-kegiatan seperti ini ya, pengalaman-pengalaman yang kita berikan kepada mereka, ini hal yang baru dan ini inovasi di lembaga Daya kita ya. Yang kami lihat mereka sangat merespon dengan baik, begitu juga di kalangan guru-guru, alhamdulillah. Dan saya sebagai santri, yang saya rasakan banyaknya program-program yang telah terlaksana bisa menumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungan sekitar. Contohnya itu seperti tidak menggunakan pembalut sekali pakai lagi dan tidak menggunakan jajanan atau produk-produk yang berbentuk sasetan. Adanya program ini menjadikan kami cinta terhadap lingkungan. Sadar, kami berpikir Uma selalu ngasih tahu gini, kalau lingkungan kita bersih, kita sendiri yang nyaman. Nah, kalau kita nyaman, kita akan sehat. Uma selalu bilang, an-nazafatu minal iman, kebersihan adalah sebagian daripada iman. Harapan kedepannya, pesantren ini bisa tetap konsisten peduli dengan lingkungan, karena sampai saat ini kita merasakan manfaatnya yang luar biasa ya, minim sampah contohnya. Kemudian bisa dikembangkan lagi, lebih besar lagi, bukan hanya untuk Daya kita, tapi kita ingin juga menjadi Daya percontohan untuk Daya-Daya sekitar kita, bahkan se-Aceh ya, bahwa Daya itu adalah ikon Islam yang bersih dan juga peduli dengan alam sekitarnya. Alhamdulillah dalam manfaat jejaring dengan Tengku Inong, bahwa manfaatnya itu luar biasa. Kita juga
membuat perubahan di daerah kita sendiri lagi dengan ilmu-ilmu jejaring dengan Tengku Ineng, maka timbul untuk membuat daerah ekologi. Kita udah 5 bulan menanam dan juga nanam kangkung, bayam, popsol dan macam-macam. Itu sayur-sayur itu nggak beli lagi. Kalau kita kan dulu Santi beli sayur. Sekarang alhamdulillah selama 5 bulan ini nggak lagi kita beli sayur di luar. Malahan sekarang alhamdulillah sudah membagi kelompok, udah bisa menghasilkan ekonomi sendiri. Malahan dengan berkebun ekologi ini juga yang orang-orang yang sudah yang berat ya. Misalnya kena korban seksual ya. Korban-korban yang berat lah. Karena sudah berkebun, mereka itu cepat penyembuhan juga. Penyembuhan kejiwaan, penyembuhan kesenangan itu luar biasa. Jadi kaitannya lingkungan dengan Islam, dengan Al-Quran itu memang itu dekat. Bukan dekat seperti kalau kita bilang di dalam tauhid antara Allah dengan kita itu seperti urat leher. Begitulah lingkungan harus dijaga. Ketika studi banding ke Bogor, Bandung, dan Jakarta, nah di situ baru kayak membuka membuka wawasan tuh bahwa wah ternyata hal seperti ini itu yang sederhana pun bisa kita terapkan gitu ya, apalagi tentang ekologi. Kalau kita di Aceh karena dikenal dengan Dayah, makanya kita mencoba menerapkan dengan sistem ekodayah kayak gitu, dan ini kan belum ada. Kita pikirkan ketika itu bagaimana mendidik Dayah ini mandiri, mulai dari menanam sayur mayur dulu di seputaran Dayah. Dari proses kemudian menerapkan ekologi ini ke anak didik ya, yang kami rasakan ternyata bukan cuma dari efek, mohon maaf nih, paninnya saja. Bukan cuma dari efek paninnya saja, tapi mereka benar-benar menjadi diri yang mandiri, bertanggung jawab, bisa bekerja sama ya, termasuk juga pemulihan. Saya baru tahu loh ternyata alam itu bisa memulihkan manusia secara lebih efektif daripada manusia sendiri. Living close to the forest, these mothers are leading the way with honey and mushroom cultivation as powerful alternatives to deforestation and poaching. Through skill building and community discussions, they are strengthening their organizations, creating a future where prosperity and conservation thrive together. Perkembangan di desa ini, pertama terhadap ibu-ibunya yang dulu tidak punya kegiatan, sekarang punya kegiatan. Dia kadang 1 minggu tuh ada pemeriksaan stom, di rumah bisa tanam-tanam bunga, ada suatu pokok yang bisa dimanfaatkan untuk keluarga, misalkan ada pokok jambu, kelapa, pisang. Dari situ kan lebah itu kan mengisap sari-sarinya, jadi kan lebah pun nggak kekurangan makanan, kita pun ada manfaatnya dari yang kita tanam itu. Dulu tidak ada perkumpulan setiap 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali, tapi karena ada kelompok kelulut Munirah, kami berkumpul, bertemu, memecahkan masalah, apa solusi di kampung ini, apa solusi di rumah tangga itu. Kadang dipecahkan ibu-ibu itu di saat waktu berkumpul Munirah. Jadi kami sangat senang dengan ada kelompok di Semanah Jaya ini, dengan ada bantuan HK juga. Harapan kami memang untuk menambah pendapatan keluarga itu sangat besar Munirah, karena kan ibu-ibu di sini mungkin nggak bekerja. Dengan adanya kelulut di Semanah Jaya ini, dengan ada kelompok ini, dia bisa menambahkan pendapat keluarganya.
Jadi kegiatan kita di kelompok tuh ada bikin piring lidi, ada bikin tepung. Jadi tepung tuh ada 2 jenis, tepung ubi dan tepung pisang. Terus sekarang ini bakalan ada budidaya jamur juga. Jadi dulu kami ngutip jamur itu taunya tuh untuk makan sehari-hari gitu Kak, untuk di sayur. Tapi setelah ikut kegiatan ini, kami jadi tahu ternyata jamur itu bisa dikembangkan, kayak dijadiin produk. Jadi harapan Windy, produk ini bisa terus berkembang dan bisa dipasarkan untuk masyarakat luar. Through collaboration with the district police, a multi-stakeholder dialogue on the air rifle ban fostered mutual understanding and ensured safer coexistence between people and wildlife. By organizing campaigns, festivals, and using social media, the younger generations amplified their voices, driving awareness and pushing for justice in environmental issues. Through education, collaboration, and innovation, we have laid a stronger foundation for a sustainable future. Together, we are safeguarding Aceh's wildlife, empowering communities, and weaving harmony between humanity and nature. Together, we protect the Lause ecosystem for generations to come.